Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini untuk bersama melaksanakan dan menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa lakukan dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan berkenan dan diterima di sisi Allah SWT. Dan marilah kita niatkan waktu setelah subuh kita ini, diantaranya adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar agama. Semoga fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan thalabul ilmi bisa kita dapatkan sambil kita menunggu tibanya waktu masuknya sholat duha nanti ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih membahas tentang sifat-sifat utama para nabi dan rasul. Kita sudah bahas, ada yang paling populer kan, sifat utama para nabi dan rasul itu 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Meskipun seperti yang lalu sudah kita jelaskan, di satu sisi tentu sifat mulia mereka tidak hanya 4 itu, tapi itu apa? Istilahnya adalah standar minimalis untuk kita imani bahwa orang itu layak menjadi nabi dan rasul, dalam kutip, pantas bagi nabi dan rasul. Di sisi yang lain juga masing-masing dari sifat baik yang dimiliki nabi dan rasul itu kelasnya adalah kelas yang terbaik, bahkan bisa dikatakan untuk ukuran manusia kelas yang paling sempurna. Umpamanya sidiknya sidik yang terbaik. Nah, nanti amanahnya amanah terbaik, fatonahnya fatonah yang terbaik, tablighnya juga tabligh yang terbaik. Dan nanti ada sifat-sifat yang lainnya insya Allah ya, saya tidak tahu apakah pagi ini ataukah di waktu yang lain ya, kita jalanin saja pengajian itu ya, kita jalanin saja pengajian itu. Oke, sifat sidik sudah kita bahas ya, makna standarnya dan juga apa yang terjadi pada para nabi dan rasul, wabil khusus nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini insya Allah kita akan bahas pertama adalah tentang sifat amanah. Sidik terus apa? Amanah. Nah, amanah ini sudah menjadi bahasa Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia, bahkan ada menjadi nama orang ya kan. Tentu kalau ada taknya begitu nama perempuan biasanya. Jadi sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi pada waktu Islam itu datang ke diantaranya negeri kita,
Para pendahulu dulu bukan tidak tahu maknanya amanah, mereka tahu makna amanah, tapi rasanya, perasaan mereka gitu ya, perasaan kebahasaan namanya, perasaan apa? Kebahasaan atau perasaan berbahasa, lebih baik kosakatanya diserap daripada dipopulerkan terjemahannya. Sepertinya begitu kesimpulan mereka. Akhirnya kosakata amanah inilah menjadi bagian dari kosakata dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Nah, beda dengan sidik. Sidik kan diterjemahkan, tapi amanah ya mungkin ditimbang-timbang, lebih merasuk rasanya, lebih mantap, lebih mendalam. Udahlah, pakai saja kosakatanya. Nah, ini sering begitu ya. Sebelum saya bahas sifat Nabi dan Rasul tentang kosakata amanah ini, ya, kita ini dalam berbahasa sering begitu, rasanya belum serak secara mendalam kalau tidak menyebut kosakata aslinya. Nah, termasuk apalagi para ustadz atau para khotib begitu ya, itu kalau sebenarnya kan ayat bisa saja dibaca terjemahnya, hadis langsung saja dibaca apa? Terjemahnya, tetapi kurang mantep gitu ya, minimal begitu secara bahasa, kecuali dengan membaca ayatnya dalam bahasa aslinya dan juga membaca hadisnya dalam bahasa aslinya, kadang-kadang bahkan istilahnya kita pakai. Nah, bahasa Indonesia yang begini ini banyak ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita bahas sifat Nabi Rasul lagi, umpamanya mohon maaf saya hanya bisa dalam bertamu umpamanya menyuguhkan sesuatu yang ala kadarnya, nah, gitu ya. Ala kadarnya itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia itu. Ala kadarnya, yang bahasa saya cuma nya saja, nya saja. Itu bahasa Arab itu ala qadrihi, apa? Ala qadrihi, diterjemahkan apa? Ala kadarnya, gitu. Terus, apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Ya, kalau ketemu kan begitu kan? Jawabannya apa? Alhamdulillah sehat walafiat. Itu 100% Arab ya. 100% Arab itu alhamdulillah, terus apa? Sehat, pakai wawu lagi, walafiat ya kan? Wawu itu ya. Bahasa Arab asli itu. Nah, ini kan sekarang juga yang lebih populer lagi apa? Qadarullah ya kan? Apa? Ya qadarullah. Nah, yang terjadi begini. Oke. Nah, ini juga amanah itu nasibnya begitu kira-kira. Nasib tanda kutip, nasib pilihan generasi awal kita. Mereka tidak menerjemahkannya tapi langsung kosakatanya itu diserap, amanah. Kalau kita telusuri makna kira-kira yang mendekati mewakili kata-kata amanah itu adalah ya dapat dipercaya. Apa? Amanah itu dapat dipercaya, atau singkatnya lagi adalah terpercaya. Oke. Dan kalau kita mau coba merasakan kenapa dulu kok dipilihnya amanah, kenapa nggak pakai kata-kata terjemahannya? Karena kosakata amanah itu ada hubungan dengan aman. Aman juga bahasa Arab. Kosakata amanah itu ada hubungan dengan apa? Dengan aman. Jadi, umpamanya begini, mohon maaf ya. Ibu-ibu pagi-pagi di hari kerja weekday di rumah, suaminya pamitan, mau kemana Pak? Mau pergi kerja. Pulangnya kapan? Pulangnya nanti malam. Berarti kan seharian itu akan apa? Di luar rumah. Gitu ya. Nah, kalau suaminya ini amanah gitu ya, dan istrinya pasti akan percaya. Bukan hanya percaya tapi merasa apa? Merasa aman
merasa aman. Kenapa? Aman dari kemungkinan dikhianati, aman dari kemungkinan dibohongi, aman dari kemungkinan dalam tanda kutip dikorbankan, ya kan? Ya, akhirnya lepas dengan rasa aman. Kenapa? Karena suami yang pamitan untuk kerja itu amanah orangnya. Walaupun tidak tidak dikawal, walaupun tidak diawasi, walaupun tidak didampingi, nah itulah namanya amanah. Namanya amanah. Oke. Begitunya sebaliknya. Ini suami kan meninggalkan rumah. Satu hari istri disuruh di rumah dalam tanda kutip. Suami kerja dengan tenang, dengan nyaman, meninggalkan istrinya di rumah. Harta bendanya juga ditinggalkan di rumah. Kenapa? Ya karena istrinya punya amanah, gitu ya. Istrinya punya amanah dan suami merasa aman, gitu. Suami merasa aman. Oke, itu makna. Oh, karena ada makna itunya. Karena itulah sekali lagi para pendahulu itu dulu tidak menerjemahkan kata amanah itu. Terpercayanya oke, tapi mewakili rasa amannya itu nggak bisa diwakili, gitu ya. Nah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu makna amanah, terpercaya atau dapat dipercaya, dan kitanya sampai merasa aman kepada dia, merasa aman pada dia. Nah, kenapa para ulama mengatakan Nabi dan Rasul minimal harus punya sifat amanah? Minimal. Karena Nabi dan Rasul ini akan, dalam tanda kutip ya, akan dititipi oleh Allah SWT dengan berbagai urusan-urusan besar, penting dan genting. Urusan besar, penting dan genting, menyangkut keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan bukan hanya menyangkut keselamatan, menyangkut juga kebahagiaan umat manusia di dunia dan di akhirat. Ini kan titipan yang luar biasa. Nah, ini kalimat titipan juga ada hubungan dengan amanah. Jadi amanah biasanya dikaitkan dengan titipan, dititipi. Oke. Jadi kalau kita keluar rumah pamitan atau kita pergi, Islam mengajarkan kita yang dipamiti disuruh mendoakan ma'assalama wa fi amanillah, semoga selamat dan semoga aman. Nah, didoakan begitu. Kenapa? Orang lagi pergi itu juga membawa amanah, bawa titipan. Amanat dimaknai juga titipan. Nah, sekali lagi ulama berkesimpulan namanya Nabi dan Rasul minimal harus punya sifat, setelah sifat sidik adalah sifat amanah, karena Nabi dan Rasul akan mengemban, memikul, juga akan menerima titipan yang luar biasa, penting, genting gitu, menyangkut sekali lagi keselamatan dan kebahagiaan bukan hanya dirinya tapi umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Nah, maka misalnya kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan dapati cerita para Nabi dan Rasul, walaupun tidak seluruhnya, tidak semua cerita Nabi Rasul ada, tapi sebagiannya ada. Masing-masing dari Nabi dan Rasul atau yang mewakili diceritakan itu mengatakan kepada kaumnya, wa ana lakum nasihun amin, wa ana lakum nasihun amin, dan aku ini diucapkan beberapa nabi,
bagi atau demi kebaikanmu, demi kemaslahatanmu dunia dan akhirat, keselamatan dan kebahagiaanmu dunia dan akhirat, adalah seorang yang nasihun, seorang pemberi nasihat, yang aminun, yang penuh amanah. Nih, saya terjemahkan begitu dulu ya. Nasihun amin, pemberi nasihat yang penuh amanah. Nah, sebagaimana juga nasihat ini, kosakata nasihat juga tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kosakatanya diserap juga dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Indonesia. Itu diucapkan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam, diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim, diucapkan oleh Nabiullah Lot, diucapkan Nabi Syuaib dan nabi-nabi lainnya. Wa ana lakum nasihun, terus ada amin, amin. Nah, bahkan sifat amanah ini sudah terbaca dan terlihat ada secara kuat, sempurna untuk ukuran manusia. Ada secara kuat dan sempurna untuk ukuran manusia, sudah ada pada Nabi dan Rasul sebelum mereka menjadi Nabi dan Rasul. Artinya Allah SWT telah menyiapkan calon-calon Nabi dan Rasulnya oleh kaumnya, oleh masyarakatnya, oleh semua orang bergaul dengan dia. Dia yang paling menonjol dikenal diantaranya adalah sifat amanah. Sebelum kisah Nabi Muhammad SAW, kisah Nabi Musa dulu contohnya umpamanya. Nabi Musa alaihissalam, kalau saya mengistilahkan, ini anak istana Nabi Musa ini. Nabi Musa alaihissalam itu anak istana, anak istananya Fir'aun. Tapi bukan anaknya Fir'aun ya, tapi anak istana. Karena waktu bayi, kita tahu semua ceritanya, dilahirkan oleh ibunya atas wahyu dari Allah SWT. Bayinya disuruh menghanyutkan di sungai Nil dan ditemukan oleh permaisuri atau istri Fir'aun, lalu diangkat menjadi anak. Nah, lalu ibunya Nabi Musa diangkat oleh istana untuk menjadi ibu yang menyusui anaknya istana ini, padahal ibunya sendiri ya. Tapi Allah mengatur itu, jadi menyusui bayinya sendiri sehingga bayi itu aman, tapi dibayar oleh istana. Nah, maka Nabi Musa tumbuh di istana dari kecil. Nah, setelah dia usianya usia muda menjelang usia menikah, ya anak istana kan, mohon maaf, cenderung diprotek ya, cenderung diprotek. Ya, anak istana ya, cenderung diprotek. Setelah dia usia muda, dia keluar dari istana. Begitu keluar dari istana, melihat ada dua orang berkelahi, yang satu wajah dan tampangnya mirip dengan secara rasial, dengan dirinya, yang satu wajah dan tampangnya mirip secara rasial dengan orang Mesir. Beda kita ini. Nah, maka Nabi Musa membela yang wajah dan tampangnya secara rasial sama dengan dirinya. Dia hanya bermaksud membela, tidak bermaksud membunuh. Tapi Allah SWT, kalau bahasa sekarang qadarullah ya, yang dipukul Nabi Musa seketika mati ya kan, ya Allah menghendaki mati. Singkat cerita, akhirnya dia kabur melarikan diri, wanted kalau bahasa sekarang ya, kabur melarikan diri menjadi wanted, meninggalkan Mesir, terus jauh meninggalkan Mesir, jalan kaki. Jadi dalam satu peristiwa, tiba-tiba Nabi Musa AS yang anak istana ini berubah menjadi orang yang kehilangan segala-galanya. Ya, kehilangan istana, kehilangan, kalau bahasa sekarang mungkin kewarganegaraannya, jadi KTP hilang, paspor hilang, semuanya hilang semuanya. Ada merantau ke negeri orang. Ya, cuma karena zaman dulu administrasi nggak seketat sekarang, ya gampang-gampang saja urusannya. Nah, di tempat yang sudah jauh dari Mesir ini, dia menyaksikan ada
manusia berebut untuk memberi minum pada kambing-kambingnya, tapi ada dua gadis tidak ikut berebut. Dia menunggu sampai kaum laki-laki yang berebut itu selesai memberi minum, baru dia memberi minum. Berarti dua gadis itu tidak mau berdesakan dengan laki-laki, Nabi Musa melihat, akhirnya ditanya, kenapa kok kamu tidak ikut memberi minum kambing kamu, dan kenapa kamu perempuan kok menggembala kambing? Kira-kira begitu. Bahasa pertanyaan sih singkat ya. Bahasa pertanyaannya apa? Singkat, mahot bukuma. Tapi terjemahnya ya, kok ada perempuan menggembala kambing? Memang nggak ada laki-lakinya di keluarga kamu. Salah satu maknanya, kenapa kok kamu tidak berebut bersama mereka, menunggu? Kenapa banyak kenapa? Singkat bahasa Nabi Musa, mahot bukuma. Kata dua gadis itu, qalata la nasli hatta yusdirar ri'a wa abuna syekhun kabir. Jawabannya singkat juga. Jadi kami tidak memberi minum kambing kami berdesakan laki-laki karena kami perempuan. Tentang kenapa kami berdua perempuan menggembala kambing, karena kami nggak punya keluarga laki-laki. Yang kami punya cuma satu, bapak kami yang sudah tua, yang sudah tidak kuat lagi harus menggembala kambing. Nah, di situ Nabi Musa alaihissalam kemudian membantu dua gadis itu dengan satu dan cara ya, sehingga dua gadis itu pulang sampai rumah lebih awal dari biasanya. Orang tuanya, loh kok kamu bisa pulang lebih awal? Kambing-kambingnya udah minum atau belum? Sudah. Nah, gimana ceritanya? Biasanya kan nggak awal begini. Nah, diceritakanlah oleh dua gadis itu kepada orang tuanya. Nah, kalau begitu dia telah berjasa pada kita, undang dia, panggil dia, suruh ke sini. Kita kasih kompensasi dia telah membantu kita. Nah, begitu datang Nabi Musa alaihissalam menceritakan tentang kenapa-kenapanya, ya sudah. Jadi sebelum dijemput ulang oleh dua gadis itu, Nabi Musa berteduh di bawah pohon seraya berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Singkatnya adalah, ya Allah, aku sangat perlu kepadamu. Singkatnya saja, ya Allah, aku sangat perlu, sangat fakir kepadamu. Nah, karena dia mengadukan kefakirannya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah menjawab pengaduannya dengan memberi kecukupan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kan di hari itu dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga, ya kan, tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan, kelapar, karena lari terus. Pokoknya benar-benar fakir. Tidak ada orang yang sepakir Nabi Musa di hari itu. Tidak punya apa-apa. Nah, tapi dia mengadu pada Allah. Allah jawab, tiba-tiba datanglah sesuatu mencukupi di beliau. Nah, dia dapat tempat tinggal, bisa bermalam, dapat makan, dapat minum, punya keluarga juga. Akhirnya Allah jawab begitu. Nah, setelah terjadi dialog seperti itu, salah satu dari dua gadis yang ditolong lapor pada bapaknya, ayah, ini kan ada laki sekarang ini, gimana kalau laki ini, nah, kita jadikan, dalam bahasa kita sekarang, kita jadikan pegawai kita, pegawai keluarga. Dan saya usul begitu, dan dia adalah orang yang tepat. Kenapa tepat? Kata orang tuanya kepada anaknya, kata anaknya, sebab saya melihat dia adalah seorang laki-laki yang kuat secara fisik dan terpercaya. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Nah, ada kata teramin. Bapaknya bertanya ulang, loh kamu kan baru ketemu 2 kali. Kamu baru ketemu apa? 2 kali. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa dia itu adalah orang yang kuat dan orang yang terpercaya? Ketemu baru 2 kali.
Kita sudah bergaul bertahun-tahun, kadang-kadang masih salah nebak, ya kan? Jadi ketemu 2 kali. Kata gadis yang berkata pada bapaknya itu bahwa dia kuat, indikatornya itu kan tempat air di mana kita memberi minum kambing itu terhalang oleh batu besar. Ya gampangnya kita bayangkan saja sih. Kita bayangkan ada di tebing, yang tebing itu ngeluarin air mengalir atau memancur. Nah, sumber airnya tuh ada di agak di atas gitu, terhalang oleh batu besar, lalu belok, nah, sampai di bawah. Nah, di bawah itulah tempat orang memberi minum kambing. Airnya belok, terhalang oleh batu. Nabi Musa lihat, itu gara-gara batu itulah airnya belok. Maka batunya disingkirkan oleh Nabi Musa alaihissalam, seorang diri. Batunya gede, disingkirkan seorang diri dan kuat. Nah, kata bapaknya, indikator untuk menilai orang itu kuat mudah, karena fisik, ya kan? Nah, kamu tadi mengatakan orang itu terpercaya, ketemu baru sekali. Bagaimana orang itu bisa dipercaya? Baru ketemu baru sekali. Ya kata yang si gadis, jadi waktu saya pergi menjemput dia, ketemu dia, ya tentu Nabi Musa kan tidak tahu alamat gadis itu di mana, kan nggak tahu kan? Karena nggak tahu, berarti jalannya di depan atau di belakang? Nah, di depannya Nabi Musa jalannya, menjadi penunjuk jalan di depannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi gadis itu kan mengenakan pakaian perempuan, kena angin, yang kadang-kadang angin itu menyingkap sebagian dari tubuhnya. Walaupun nggak menyingkap kulitnya, tapi bentuk tubuhnya jadi kelihatan, sebagian kakinya terkena angin, gitu ya. Nabi Musa anak muda, laki-laki atau pemuda normal di belakang perempuan, ya kan? Maka kata Nabi Musa pada gadis itu, begini, kamu jangan di depan, kamu di belakang. Kamu di belakang, saya yang di depan. Tapi saya tidak tahu alamat. Nah, jadi kalau saya harus belok kanan, kamu kasih lempar batu kecil ke arah kanan. Nah, dari belakang. Oh, berarti belok kanan. Kalau belok kiri, lempar ke kiri. Nah, gitu ya. Maksudnya belok kiri. Nah, saya tambahin juga cerita itu. Kalau lurus jangan lempar, ya kan? Kenapa kalau lurus jangan lempar? Melempar kena Nabi Musa, ya kan? Tambahan itu ya. Nah, gadis ini cerdas juga. Ini anak muda tidak mau berjalan di belakang gadis. Berarti pemuda ini bisa dipercaya, bahkan sangat terpercaya. Kesimpulan dia begitu. Dia pikirannya nggak mau terganggu oleh adanya perempuan di depannya. Begitu ya. Ah, itulah dari situ, bapaknya benar juga anaknya ini kan gitu. Ini waktu itu Nabi Musa SAW bukan nabi, bukan rasul, atau tepatnya belum menjadi nabi dan belum menjadi rasul. Tapi orang lain membaca bahwa dia orang terpercaya. Indikatornya itu. Kata sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, di dunia ini manusia yang paling tajam dan paling tepat firasatnya itu 3 orang. Kata Abdullah bin Mas'ud, manusia yang paling tajam dan paling tepat firasatnya berapa orang? 3 orang. Satu adalah petinggi Mesir yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Pejabat Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibeli, setelah dibeli dibawa pulang, diserahkan ke istrinya. Ya bahasa kitanya kan, tolong ini dirawat sebagai anak. Tolong ini dirawat apa? Sebagai anak. Gitu ya. Nah, terus ada kalimat tambahannya, asa an yanfa'ana. Jadi kalimat ayat Qur'annya sih, akrimi mathwahu asa an yanfa'ana. Tolong muliakan anak ini. Memang dia budak,
saya beli baru saja, tapi budak yang istimewa, tolong muliakan, siapa tahu anak ini nanti memberi manfaat pada kita. Nah, kalimat siapa tahu atau semoga anak ini memberi manfaat akhirnya terwujud di kemudian hari. Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya memberi manfaat pada keluarga itu, tapi memberi manfaat kepada seluruh bangsa Mesir di zaman itu dan negeri-negeri sekelilingnya. Nah, kok dia bisa membaca begitu? Dasarnya apa? Dasarnya firasat. Dasarnya apa? Firasat. Dan firasatnya benar, terbukti. Makanya ada ilmu yang mengerikan. Ada ilmu yang mengerikan namanya ilmu firasat, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Orang sekarang sih udah nggak peduli dengan ilmu firasat ini. Tapi ilmu firasat itu ilmu yang bisa dipelajari untuk memfirasati orang. Di samping dipelajari juga ada aspek yang sifatnya pemberian dari Allah SWT. Imam Syafi'i itu terkenal ulama yang paling top juga firasatnya, tapi tentu tidak mengalahkan yang 3 poin nantinya. Tapi terkenal, nanti sebagian cerita saya angkat ya. Nah, itu yang pertama, firasat pejabat tinggi Mesir yang memberi Nabi Yusuf yang mengatakan asaan yanfa'ana, akhirnya terbukti. Yang kedua adalah firasat seorang gadis, kata Ibnu Mas'ud, yang memfirasati Nabi Musa alaihissalam bahwa Nabi Musa itu akan menjadi orang yang al-qawiyyu al-amin, yang kita bahas yang terpercaya. Orang akan terpercaya dan terbukti, bukan hanya dipercaya oleh gadis itu, bukan hanya dipercaya oleh keluarga itu, tapi dipercaya oleh Allah SWT untuk menjadi Nabi dan Rasul. Nah, itu firasat yang luar biasa, kata Ibnu Mas'ud. Satu lagi siapa? Kata Ibnu Mas'ud nih, firasat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kepada Umar ibn Khattab. Abu Bakar memfirasati Umar bin Khattab saat mengatakan tidak ada yang terbaik dan membawa kebaikan bagi kaum muslimin di zaman itu yang melebihi Umar bin Khattab. Nah, itu waktu Abu Bakar Siddiq menjelang wafat. Siapa penggantinya? Penggantinya adalah Umar bin Khattab. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kamu nyebut Umar bin Khattab? Kalau kamu ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apa jawabanmu? Kata Abu Bakar Siddiq, aku pilihkan untuk mereka. Aku siapkan jawabannya, maksudnya gitu. Kalau aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, aku sudah siapkan jawabannya, bahwa aku pilihkan untuk mereka yang terbaik bagi mereka. Akhirnya terbukti. Itu kata Ibnu Mas'ud. Sekali ilmu firasat, ilmu yang ngeri, ngeri sedap ilmu ini ya. Kalau kita difirasati orang, waduh. Tapi ya ilmu ini sudah lama hilang dari kita. Padahal penting sekali itu Pak, ilmu firasat Pak. Ya mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak gadis bawahnya, datang pelamar, datang seorang apa? Diterima atau tidak, dasarnya Bapak? Nah, waktu nolak dasarnya apa, waktu nerima dasarnya apa? Ini kan terkait masa depan, ya kan? Ah, itu gunakanlah ilmu, namanya ilmu firasat. Nah gitu, ilmu firasat. Memilih pemimpin, kita nggak tahu pemimpinnya akan berkebaikan ke depan atau tidak, kita nggak tahu, gelap masa depan, ya kan? Nah, tapi kita bisa menggunakan satu ilmu namanya ilmu firasat kalau kita punya. Nah, tadi saya sebut Imam Syafi'i itu firasatnya luar biasa. Kata Imam Syafi'i, tidak ada satupun buku zaman itu ya yang membahas firasat kecuali saya baca. Kata Imam Syafi'i, ditulis oleh siapa saja, baca sama dia. Dan di samping itu juga beliau ahli ibadah, memang orang anaknya juga cerdas, orangnya cerdas. Gabungan antara ibadah beliau, spiritualitas beliau, dan ilmunya, Imam Syafi'i menjadi orang yang sangat tajam dan tepat firasatnya. Nah, suatu kali ini cerita, kira-kira jam 7 malam
jam 7 ya, enggak, asumsinya maghrib jam 6, asumsinya maghrib jam 6 sore. Jam 7 kalau zaman dulu belum ada polusi itu kan belum bisa disebut gelap, tapi juga tidak bisa disebut terang, ya kan? Ada apa namanya, ya jarak 100 meter itu orang kelihatan apa, bayang-bayang, mukanya nggak jelas tapi itu orang, mukanya nggak jelas. Jam 7 kira-kira. Nah, singkat cerita sekitar jam 7 Imam Syafi'i bersama muridnya berpapasan dengan orang itu menyambut begitu dekat, ahlan wa sahlan wa marhaban dan sebagainya. Tapi begitu pertama kali lihat, kata Imam Syafi'i, orang itu bakhil. Nah, bakhil itu kan susah, ya kan? Tahu bakhil ya Bapak Ibu ya? Orang itu pelit itu. Orang itu pelit. Kata muridnya, bagaimana mungkin tahu, orangnya bayang-bayang begitu, masa bisa ditebak pelit? Ternyata begitu dekat orang itu menyambut, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang, Anda adalah tamu saya malam hari ini. Disuruh menginap di rumahnya, disiapin air, disiapin makanan, siapin minuman, siapin tempat tidur. Kata muridnya, Imam, kali ini firasatmu salah, ya orang nyambut kayak begini. Kata Imam Syafi'i, tapi saya masih yakin orang ini bakhil. Nah, tapi buktinya, itu buktinya, ya kan? Nah, begitu besok pagi pamitan mau melanjutkan perjalanan, terima kasih telah berbuat baik kepada kami, memberi tumpangan. Zaman dulu kan nggak ada hotel, ya kan? Nggak ada warung juga zaman dulu, tapi orang tuh melayani servis seperti hotel. Nah, begitu pamitan kata orang itu, emang kamu kira semua yang saya lakukan itu gratis? Semuanya berbayar, nilainya sekian. Kata Imam Syafi'i, udah ente minta berapa, bayar semuanya. Nah, kata Imam Syafi'i kepada muridnya, yang penting ilmu saya tidak salah. Yang penting apa? Ilmu saya tidak salah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah itu. Oke, kembali ke amanah ya, terpercaya. Jadi para nabi dan rasul itu bahkan sebelum menjadi nabi dan rasul sudah terbaca oleh kaumnya, oleh masyarakatnya zaman itu, bahwa beliau memang orang yang terpercaya, orang terpercaya. Contohnya Nabi Musa tadi. Dan ternyata bukan hanya dipercaya sekali lagi oleh gadis itu, tidak hanya terpercaya oleh keluarganya, bahkan Nabi Musa yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi nabi dan rasul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, terpercaya ini termasuk untuk urusan-urusan yang sangat rawan bagi keamanan dan keselamatan dirinya. Sangat rawan bagi keselamatan dan, atau dalam tanda kutip, demi kepercayaan itu sangat mungkin orang yang dipercaya itu terancam kehilangan nyawanya atau minimal terganggu oleh fisiknya. Nah, kita ini kadang-kadang mungkin bisa dipercaya, mungkin, tetapi saat situasi dan keadaannya aman dan damai, tetapi begitu ada tekanan pada kita, naudzubillah min dzalik, ada pressure, ada ancaman, hilang gitu sifat apa? Amanah kita, karena takut mati atau takut miskin. Manusia ini, kita ini paling kita takuti dua, mati atau miskin. Nah, orang sering kehilangan kepercayaan yang diberikan orang kepada dia biasanya karena untuk menjadi tetap terpercaya, fisiknya akan terganggu, nyawanya akan terancam, atau kekayaannya akan terancam. Itu ya. Nah, bayangkan Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Tugas pertamanya adalah pulang ke Mesir menghadap Fir'aun, lalu mendakwai Fir'aun supaya beriman pada dia. Padahal dalam tanda petik
ada catatan buruk Nabi Musa di Fir'aun, yaitu apa tadi? Pernah membunuh orangnya. Ya, dalam persepsi Fir'aun kan Nabi Musa itu ini yang dulu kita cari orang ini, ya kan? Ini yang dulu kita cari nih, ada track record pernah membunuh, kan begitu. Sekarang datang. Jadi waktu Nabi Musa alaihissalam datang menghadap Fir'aun, itu membawa problem dalam tanda kutip dan persoalan masalah yang tidak ringan. Yang pertama, Nabi Musa dulu dididik di istana Fir'aun. Lalu kok dalam tanda kutip lagi, bukannya membalas didikan itu dengan baik, tapi malah membunuh orangnya. Oke, setelah membunuh malah kabur, ya kan? Bertahun-tahun, ya kan? Datang tampil sebagai seorang nabi dan rasul, meminta Fir'aun untuk beriman dan percaya pada dia bahwa dia nabi dan rasul. Ini kan berat semua, Pak. Berat semua itu. Dan bukan sekedar berat, tapi ini mengancam jiwanya, mengancam ekonominya, mengancam hartanya. Jadi yang berat di ujian amanah itu di situ biasanya. Kalau urusannya sudah menyangkut nyawa dan harta, ujian amanah itu di situ akan teruji dengan berat. Ya saya suka baca cerita, ya, kadang-kadang juga nonton film gitu. Dalam cerita atau film itu suka ada dalam tanda kutip titipan-titipan, termasuk titipan rahasia atau titipan surat atau apa. Nah, sejauh mana orang itu konsisten dengan amanahnya, biasanya ujian terberat tentang amanah itu kalau sekali lagi mulai ditakut-takuti dengan keselamatan nyawanya dan diancam dengan keselamatan harta bendanya. Udah begitu takut-takuti begitu, selesai istilahnya, ya. Nah, lebih buruk lagi, naudzubillah min dzalik, semoga kita tidak termasuk. Ada orang yang sudah hilang amanahnya bukan karena terancam, tapi karena dia sendiri tertarik dan tergiur dengan harta milik orang lain. Hilang amanahnya sudah. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kaum muslimin harus mulai kita secara pribadi introspeksi lah. Bagaimana kita bertahan dengan amanah kita, walaupun ada banyak tawaran lain yang menggiurkan, dan tawaran itu tidak mengancam tapi menggiurkan aja. Bagaimana tetap amanah. Oke, Nabi dan Rasul. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam konteks amanah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi cerita Nabi Musa, Nabi Muhammad ini sebagian banyak juga, bukan hanya sebagian kecil. Banyak khotib biasanya memulai kalimat khutbahnya begini, ya. Wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadin, ya. Ada tambahan kalimat addal amanah, ya, wa ballagar risalah. Nah, ada kalimat apa? Bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu addal amanata, telah melaksanakan dan menunaikan seluruh amanat yang beliau terima dari Allah SWT, apapun resikonya. Nah, itu beliau. Nah, kalau cerita yang paling populer itu kan cerita tentang amanat urusan manusia. Beliau sebelum menjadi Nabi Rasul sudah bergelar Amin, Al-Amin, manusia yang sangat terpercaya. Sangat apa? Terpercaya. Nah, saking terpercayanya, orang-orang Quraisy termasuk yang tidak beriman pada beliau, mereka tidak merasa aman dengan hartanya. Di rumahnya sendiri pun mereka nggak merasa aman kalau punya harta, kalau punya uang. Di rumah sendiri, artinya ya mohon maaf, di rumah sendiri itu suami tidak percaya pada istrinya, nanti jangan-jangan uangnya diambil. Istri tidak percaya pada suaminya, orang tua tidak percaya pada anaknya, saudara tidak percaya pada saudaranya. Tapi mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW walaupun belum beriman. Makanya harta yang penting, sesuatu yang penting dimiliki oleh mereka, dititipkanlah kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak beriman. Ya kira-kira kalau yang paling berharga di kita itu apa manusia zaman sekarang? Kira-kira kan surat-surat berharga, surat tanah gitu, surat mobil gitu ya, BPKB atau apa gitu, atau motor atau sertifikat rumah begitu. Itu dianggap paling penting. Nah, dititipkan di mana? Nah, rupanya karena masyarakat Quraisy sudah menguji, mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Dititipkan pada Nabi. Semua kita tahu cerita itu ya. Ini kita kaitkan dengan iman pada Rasul aja. Padahal mereka sekali lagi belum beriman. Nah, maka muncullah cerita waktu Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, beliau berpesan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu agar setelah beliau pergi, semua amanat yang dititipkan orang kepada beliau dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya. Nah, begitu. Oh, ini luar biasa ini ya, luar biasa. Tapi sekali lagi amanat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya itu. Yang terberat sebenarnya bukan amanat antar sama manusia, adalah amanat yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amanat yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menjaga amanat itu beliau mengorbankan jiwa, raga dan semua yang beliau miliki. Itu namanya amanat kenabian atau amanat kerasulan. Nah, nanti ada hubungannya dengan tabligh. Ada hubungannya dengan tabligh. Tapi kita kasih sedikit gambaran dulu ya. Tablighnya belum sempat kita singgung ya. Jadi termasuk ya, inilah yang digambarkan oleh para ulama. Kesimpulannya begini, tidak ada satupun yang berpotensi memberi kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia kecuali telah beliau sampaikan. Itu amanat, konteks amanatnya ya, cerita konteks amanatnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang berpotensi keburukan menyangkut keselamatan umat manusia, menyangkut kebahagiaan masa depannya, kecuali telah beliau jelaskan bahwa itu sesuatu yang buruk. Sampai kalimat biasa dipakai oleh para khatib, wa tarakana alal mahijjatil baydha lailuha kanahariha. Saking amanahnya beliau itu, waktu beliau wafat kita ditinggalkan oleh beliau dalam keadaan al-mahijjah al-baydha. Semua argumen tentang ini baik, ini buruk, baik perlu lakukan, buruk perlu tinggalkan, itu sudah begitu terang benderang, putih cemerlang berbanding hitam, jelas sekali. Al-mahijjatul baydha yang lailuha kanahariha, seperti terang dan jelasnya perbedaan antara malam dengan siang. Saking amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, saking amanahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saking amanahnya beliau, nyaris beliau setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul nyaris tidak istirahat, nyaris ya tidak istirahat. Ya ada istirahatnya tapi nyaris lah. Kenapa? Demi menunaikan amanat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan demi terlaksananya amanat itu, ya bayangkan saja. Misalnya setelah beliau hijrah, akhirnya beliau harus berperang. Akhirnya beliau harus berperang. Menurut satu pendapat, selama 10 tahun demi amanat ini, demi amanah, terlaksananya amanah, beliau berperang yang dipimpin langsung oleh beliau, perang yang dipimpin beliau langsung itu sebanyak 27 kali. Dipimpin langsung beliau selama 10 tahun. Dan yang tidak dipimpin oleh beliau, sebagian ulama mengatakan minimal atau paling tidak 29 kali, bahkan ada menghitung sampai 70-an kali.
Nah kalau 70 atau kita ambil paling minimalis 29 plus 27 kan 56. Ada 56 kali perang antara dipimpin beliau langsung dan tidak dipimpin beliau langsung selama 10 tahun. 10 tahun itu kalau dihitung bulannya kan berarti kan 12 bulan kali 10 120 bulan. Nah itu terjadi perang 56 kali. Kita hitungan paling minim itu 56 kali, berarti paling tidak berarti setiap 1 bulan ada 2 kali perang. 1 bulan 2 kali perang itu kebayang nggak Pak? Saya kasih perbandingan saja ya, perbandingan. Karena membayangkan perang susah juga kan. Saya membandingkan dari sisi ongkos saja. Bayangkan bapak-bapak atau ibu, masing-masing bapak atau ibu, masing-masing bapak atau ibu setiap 2 pekan ikut pilkades, gitu. Nah, anggap saja perang begitu kan. Ini baru membayangkan biayanya saja. Setiap 2 minggu ada apa? Pilkades. Tahu pilkades ya? Pilihan kepala. Oke, pilkades itu duitnya habis berapa Pak? Apalagi pilkades zaman sekarang. Wah, tergantung. Di daerah saya Demak Jawa Tengah, pilkades itu satu suara itu 300.000 satu suara. Nah, pemilihnya anggap saja ada 3.000, berarti berapa Pak? Itu untuk hari coblosan. Nah sebelumnya tiap hari ada orang datang menyatakan mendukung, mau memilih, ya kan? Itu bukan hanya disambut terima kasih, enggak, tuh ada makanan, ada minuman, kopi, ada rokok. Wah, itu tiap hari. Nah kalau proses menuju pilkades itu kira-kira 6 bulan, ya selama 6 bulan itu menjamu tamu yang kita pengen dengar saja. Kuping kita sebagai calon kepala desa pengen dengar orang memuji kita dan menyatakan dukungan kepada kita, walaupun akhirnya dibohongin juga kita. Ya bayangkan aja, ini baru dari sisi biaya. Nah zaman Rasul kan perang, bukan hanya biaya, perang, ya kan? Kebayang nggak itu? Bagaimana mengongkosi perang itu? Ngongkosi perang ya? Wah, nah itu tiap 2 minggu itu 1 kali perang. Nah, itu kan masalah ancaman nyawa, ancaman apa? Harta. Wah, demi apa namanya? Melaksanakan dan menunaikan amanat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kan dahsyat itu. Dahsyat itu ya. Saya belum pernah ngitung sih kira-kira apa namanya 56 peperangan tuh kalau diduitkan tuh, duit saja itu kira-kira habis berapa kira-kira, belum pernah ngitung sih. Itu kalau ada hitungannya tuh menarik juga. Tapi ada loh pakar yang bisa ngitung, itu ada. Dihitung, dikalkulasi itu ada. Cuma ya bukan kepakaran saya untuk ngitung begitu ya. Misalnya perang Badar itu duitnya berapa kira-kira? Gitu. Ya untuk jalan saja, yang di rumah ditinggali. Bapak ibu kalau pergi ninggalin duit ya di rumah. Bapak-bapak terutama kalau pergi, pasti kan ninggalin duit ya. Nah itu lagi keluar untuk kerja ya kan. Ini keluar mau perang, ini gimana coba bayangkan. Oke ya. Jadi demi sekali lagi terlaksana dan terwujudnya amanat yang beliau terima dari Allah SWT. Wah itu seperti itu, dan itu periode Madinah. Selama periode Mekah ya bentuk peperangannya beda lagi, walaupun tidak perang fisik, tapi menghadapi gangguan dari Abu Jahal dan konco-konconya ini juga dahsyat. Demi amanah, demi apa? Nah, tetap sampai akhir hayat beliau wafat, kesimpulan orang adalah kalimatnya pendek, addal amanata, bahwa beliau telah menunaikan dan melaksanakan seluruh amanat yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin penjelasan tentang amanah banyak cerita supaya nggak ngantuk pagi-pagi ya.
Saya kira sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau bertanya atau berkomentar, silakan. Mikrofonnya. Ya. Siapa duluan? Kaitan tadi amanah dan wasit kepada Nabi Rasul. Kan kita setiap manusia sudah ditentukan Allah dari lahir sampai mati dan waktu sudah ditentukan. Begitu juga Nabi dan lain sebagainya. Tapi amanah ini apakah itu bercampur tangan Allah karena dari suatu pilihan dari sekian manusia banyak pilihan seorang Nabi dan Rasul. Akhirnya Allah mencampur tangannya untuk menjaga dia jadi seorang yang amanah. Karena kalau bukan Rasul dan itu mungkin kita sendiri yang berusaha untuk menjadi seorang amanah. Makanya ini juga kan dijaganya Rasulullah juga sampai saat ini sampai akhir hidupnya juga kan Allah menjaga sampai petang 2 hari ini dan dijaga sampai dia harus tidak mati yang terbunuh di dalam peperangan. Kan cuma tangan Allah juga dengan beberapa bagaimana dengan kita bahasa kita berdoa dan lain sebagainya. Kadang doa kita kan ada yang diterima dan ada yang tidak, kita tidak tahu bisa tidak bisa. Apakah dengan kita juga Allah mencatat kita juga yang sudah dicatat oleh Allah tadi? Apakah kita ditakdirkan akan masuk neraka dan masuk surga? Bagaimana kita tahu kalau kita ini bagian-bagian yang secara lahiriah bisa kita tahu bahwa kita termasuk orang yang amanah? Karena ini kan nggak gampang amanah itu. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan amanah jadi orang-orang yang amanah? Dan yang kedua, ini yang pertanyaan saya dengan kaitan tadi tentang firasat. Firasat ini sama nggak dengan pahala Ustaz? Karena firasat itu kan bukan masalah Allah. Kita tahu bahwa ini ada yang tidak tidak baik. Padahal baik buruknya sudah ditentukan oleh Allah. Maksudnya kan juga tidak sederhana menentukan bahwa firasat itu adalah satu ilmu yang kita pelajari seperti orang beramal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaan kelas berat nih ya. Terkait dengan campur tangan Allah SWT dan jadi gini, singkatnya begini ya. Jadi pada diri kita ini, fisik dan non fisik itu ada, mungkin ini bahasa saya ya, campur tangan Allah secara mutlak. Campur tangan Allah secara apa? Mutlak. Nah, yang di situ tidak berlaku pahala dan dosa. Yang campur tangan Allah mutlak terjadi pada diri kita, di situ tidak ada apa? Pahala dan dosa. Umpamanya campur tangan Allah secara mutlak. Kita lahir sebagai laki-laki. Kita punya campur tangan. Maka kelelakian saya, kelelakian bapak-bapak dan juga keperempuanan ibu-ibu, di situ tidak berlaku pahala dan dosa. Umpamanya lagi, saya lahir di Indonesia dan sebagai orang Indonesia, akibatnya dalam tanda kutip saya nggak bisa bahasa Arab. Qurannya apa? Nah, status kita sebagai Indonesia itu tidak berlaku di situ pahala dan dosa. Pokoknya kalau ada campur tangan Allah secara mutlak, tidak berlaku di situ pahala dan dosa. Oke. Tapi juga pada diri kita ada berlaku namanya pilihan kita. Allah SWT mempersilahkan kepada kita untuk memilih. Gampangnya adalah antara ya dengan tidak. Dan Allah SWT jelaskan alasan harus ya, dan Allah jelaskan juga kenapa harus tidak. Allah jelaskan ya karena begini dan keuntungannya begini. Tidak karena begini dan berakibat begini. Jelaskan.
Jelaskan secara terbuka oleh Allah SWT. Terus kita suruh milih. Nah, yang disuruh milih itu ada pesan tambahan begini. Kalau kamu pilih pilihan kamu sesuai dengan yang dimaui oleh Allah, kamu dapat pahala. Kalau pilihan kamu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, kamu dapat dosa. Umpamanya begini. Ini pendekatan saja ya, tidak menyamakan. Pendekatan. Bapak pada anak, Le. Bapak ngomong pada anak, Le. Kalau kamu sekolah, kamu akan menjadi pinter, menjadi manusia yang berguna, bisa memecahkan persoalan. Semua kebaikan sekolah Bapak jelaskan. Sudah begitu, kalau kamu sekolah tak kasih sangu. Tak kasih apa? Sangu. Tak kasih motor. Gitu. Kalau kamu mau sekolah. Nah, kamu juga boleh, dalam tanda kutip bolehnya, kamu nggak sekolah. Tapi kalau kamu nggak sekolah, kamu jadi bodoh, tidak bisa memecahkan persoalan kamu sendiri, akan banyak berhadapan dengan kesulitan hidup. Dan kalau kamu milih nggak sekolah, tak gebukin kamu. Hah? Tak gebukin kamu. Hah? Nah, tapi kamu boleh milih, boleh sekolah dan boleh tidak sekolah. Gitu ya. Nah, kira-kira kan gitu, kira-kira pendekatan saja ya. Jadi ini benar, ini betul, ini baik, ini maslahat, ini menghadirkan kebaikan. Kalau kamu melakukan dapat pahala. Wah, itu kalau kita juga suruh pilih. Nah, termasuk dalam urusan apakah kita memilih menjadi orang yang terpercaya ataukah kita menjadi orang yang mengkhianati amanat. Itu Allah kasih pilihan kepada kita, kasih hak maksudnya, kasih hak kepada kita untuk memilih, dan Allah jelaskan konsekuensi pilihan kita. Konsekuensi. Nah, begitu nanti naudzubillah kita milih yang konsekuensi dosa, ya bisa kita nyalahkan Allah dalam hal itu. Atau kayak bapak tadi, terus ternyata anaknya nggak sekolah, bapaknya ngebuki, salah nggak bapaknya? Enggak salah, kamu udah tahu kan? Ya gitulah kira-kira ya. Nah, itu pada diri kita itu begitu. Sama pagi-pagi ya, jam 4.30 atau 40 menit ada azan. Ada apa? Ya kita dikasih pilihan oleh Allah. Kalau kamu bangun, pergi ke masjid, sholat berjamaah, habis itu ikut pengajian, tak kasih pahala sekian. Ya kan? Itu hak kamu. Kamu juga berhak tetap tidur, ya kan? Selimutnya dibetulkan, bablas sampai waktu subuh habis, kamu tak kasih catatan hukuman begini-begini. Milih tidur, ya udah. Ya gitulah Pak ya. Jadi terkait dengan kita milih begini atau begini, baik atau buruk, ya kita tidak bisa menyalahkan Allah. Ya, Allah sudah fasilitasi semua. Yang pertama ya, berlaku untuk banyak hal itu. Yang kedua terkait firasat ini ya, apa sama dengan ramalan. Jadi firasat itu ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu yang baik dan ilmu yang benar, dan diantaranya digunakan untuk prediksi masa depan. Diantaranya digunakan untuk itu. Ramalan itu juga ilmu prediksi, tapi kausalitasnya tidak jelas. Kausalitasnya apa? Tidak jelas. Umpamanya gitu ya, pagi-pagi saya bangun keluar rumah, kucing kok larinya ke kiri. Kucing lari apa? Pas buka pintu ada kucing larinya apa? Waduh, tanda-tanda buruk nih. Lah apa hubungan kucing sama buruk? Kausalitasnya nggak jelas, ya kan? Nah itu namanya ramalan, namanya gitu ya, ramalan. Ya alhamdulillah sih orang nggak berani mengatakan ramalan cuaca sekarang, tapi ya dikatakan apa? Perakiraan cuaca. Itu ada indikator-indikatornya.
ada indikator, ada ilmunya lah. Kelembapan udara, kecepatan angin, ya kan, suhu, begitu ya, semua dihitung itu. Ini potensi, walaupun dia masih sopan, tawadhu. Makanya sebenarnya perakiraan cuaca, ya kan. Dulu namanya ramalan. Ramalan tuh kosakata ramalan dari kata romal, Pak. Romal itu pasir. Romal itu pasir. Jadi orang dulu kalau mau melamar itu ngambil pasir, Pak. Ambil pasir, ya. Nah, atau coret-coret di pasir. Coret-coret di pasir nanti keluarnya apa? Kan nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Nah, kalau firasat itu ada indikator-indikatornya. Ya, turunan dari ilmu firasat itu banyak sekarang. Psikologi ini dipakai oleh para psikolog dan psikiater itu bagian dari ilmu firasat. Yang tidak diwarisi oleh psikologi itu kan bagaimana psikolog atau psikiater itu memperkuat ilmu itu dengan aspek sifatnya spiritualitas. Nah, ramalan itu ada unsur spiritualitasnya. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau ramalan dilarang oleh agama dan itu merusak akidah kita, mengganggu akidah kita, tapi firasat itu dipersilakan, dipuji. Bahkan dulu ada seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Utsman bin Affan, itu bisa membaca muka orang, baru orang itu habis maksiat atau tidak. Itu gawat kan. Makanya saya bilang tadi ilmu firasat itu ngeri-ngeri sedap. Nah, ini ceritanya wallahu alam saya belum ngecek, tapi dari sisi ceritanya benar, tapi tinggal nisbatnya saja. Jadi suatu hari Utsman bin Affan sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, didatangi atau dapat tamu seorang sahabat Nabi yang lain. Kata Utsman bin Affan pada tamu itu, sahabat Nabi, kamu habis berzina ya? Gitu. Kamu habis berzina ya? Wah, enggak katanya kan? Enggak mungkin kalau berzina. Kata Utsman bin Affan, bukan zina dalam arti harfiah itu, bukan, ya kan? Bukan zina dalam arti harfiah, enggak, bukan itu maksud saya. Tapi kamu tadi berpapasan dengan perempuan, berpapasan apa? Oh, terus mata kamu itu ngikutin ini, nah, gitu ya. Kemana perempuan itu pergi? Kan papasan perempuan tap gitu, nggak apa-apa, boleh. Yang nggak boleh itu gini terus nyambung terus begini. Nah, kamu barusan begitu. Kata sahabat dulu itu kan, awahyun ba'da Rasulullah SAW. Memang ada wahyu lagi setelah Rasulullah wafat. Ya? Memang ya kan orang lihat masa ketahuan, ya kan? Lihat ketahuan. Memang ada wahyu lagi setelah Rasulullah wafat. Kata Utsman bin Affan, ya enggak ada wahyu. Tapi firasat seorang mukmin. Firasat apa? Seorang mukmin. Jadi orang berbuat maksiat termasuk mata begitu, itu bisa diforensik, mohon maaf Pak, bisa diforensik oleh ilmu namanya ilmu firasat. Itu kan bahaya itu, gawat itu. Kamu habis ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada jejak. Kalau bahasa sekarang itu ada jejak digitalnya gitu. Ada jejak digitalnya. Ah, itu perlu orang Islam itu perlu punya ilmu firasat, karena pilihan-pilihannya sering salah gara-gara firasatnya lemah, ya. Firasatnya buruk. Ada yang sifatnya teori, sekali lagi ada yang sifatnya hibah dan pemberian dari Allah SWT. Oke, mungkin cukup ya. Nah, kita tutup dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ma barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa kafi majidah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.